Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita segera memulai ibadat kita pada pagi ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadat kami pada pagi ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21. Kidung Jemaat nomor 21, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Baiklah Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hari Sabdawinedar. Tentunya untuk mengawali ini semua, marilah kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala firman yang Engkau berikan nanti kepada kami semua. Sehingga kami semua boleh merasakan sapaan firman-Mu, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami di hari lepas hari akan selalu menurut apa yang menjadi kehendak-Mu. Dengan demikian Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa akan selalu menyucikan dan membersihkan hati kami semua, sehingga firman-Mu nanti boleh Engkau meteraikan dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Begitu pula hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikannya, kami yakin hanya kuasa-Mu lah yang akan tersampaikan, bukan kehendak manusia, melainkan hanya kehendak-Mu lah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, bacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11 yang demikian. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa,
Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika kamu tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Ya, sampai di sini pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini diberi judul Hidup oleh Roh. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia membantu para pembaca untuk lebih mudah memahami setiap perikop yang ada di sini. Ya, hidup oleh roh. Jadi sekali lagi, roh itu tidak lain adalah Roh Kudus. Nah, hidup oleh roh adalah hidup di dalam Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup di zaman sekarang ini memang dibutuhkan ketegasan di dalam menentukan pilihan. Nah, ketegasan di dalam memilih inilah yang akan menentukan bagaimana mutu hidup seseorang. Terlebih kalau kita mengaku sebagai umat percaya, para pengikut Kristus, maka mau tidak mau hidup ini harus dipilih dengan baik dan benar sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Hidup oleh roh dipertentangkan dengan hidup di dalam daging. Nah, kita tahu bahwa segala sesuatu yang bersifat daging itu fana, sementara dan pasti binasa. Tetapi yang bersifat roh itu kekal. Nah, disebutkan dalam pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Yang dimaksud tidak ada lagi penghukuman adalah bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya di luar Kristus pasti dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara, pilihan sudah jelas. Ketika hidup di dalam Kristus Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Ketika hidup di luar Kristus, pasti dihukum. Nah, semua orang percaya
itu sudah ditebus oleh Kristus. Dan harusnya menjadi milik Kristus sehingga menjalani hidupnya, tentu orang percaya ini akan hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus, yaitu hidup oleh roh. Roh ini yang membangkitkan Tuhan Yesus. Roh ini yang memberi hidup, roh ini yang akan membimbing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, disebutkan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini pada ayat 5 disebutkan demikian. Jadi yang hidup menurut daging, dia akan selalu memikirkan hal-hal yang dari daging. Hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sementara, yang semuanya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi mereka yang hidup menurut roh, mereka akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, memikirkan hal-hal yang dari roh. R-nya besar. Ini adalah memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus sendiri. Artinya dari Allah sendiri. Ya, bisa dibedakan. Yang hidup menurut daging, dia akan memikirkan hal-hal yang dari daging, yang dari dunia, yang dari si jahat. Tetapi mereka yang hidup menurut roh, dia akan memikirkan hal-hal yang dari roh, dari Allah. Hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita sekedar memperhatikan kehidupan manusia atau hidup kita di zaman sekarang ini. Mana yang lebih banyak orang itu berkecenderungan untuk melakukan hal yang baik ataukah melakukan hal yang jahat? Mana yang lebih banyak? Melakukan yang baik atau melakukan yang jahat? Nah, kecenderungan manusia pada saat ini menurut saya lebih suka atau lebih banyak melakukan hal-hal yang jahat. Mengapa? Nah, ini yang perlu direnungkan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindari. Coba, semua agama mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Semua agama, termasuk agama Kristen. Tetapi kita lihat aja, penduduk yang ada di Indonesia itu semua mengaku beragama. Nah, padahal semua diajarkan yang baik, tetapi kenyataannya apa? Nah, masih cenderung ingin melakukan yang jahat. Nah ini, mengapa? Ya, situasi kondisi keamanan saat ini jika dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, jauh lebih aman situasi 30 tahun yang lalu. Ya, mengapa demikian? Nah Bapak Ibu Saudara, bukan berarti agama itu gagal mengajarkan kebaikan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita sadari saat ini, bahwa kita berada di akhir zaman. Zaman ini segera berakhir. Nah, di akhir zaman ini
si jahat semakin merajalela. Kejahatannya, kuasanya, kelicikannya, dan semuanya pokoknya dia semakin merajalela. Sebab memang dia diberi kesempatan untuk itu. Dan dia mempergunakan kesempatan terakhir ini, di akhir zaman ini, untuk mempengaruhi manusia. Tidak peduli agama apapun. Maka yang terjadi, manusia memiliki cenderungan untuk berbuat jahat. Contoh, kalau orang disakiti oleh orang lain, siapa yang gak ingin balas dendam? Nah, padahal kalau menurut ajaran Tuhan Yesus, balas dendam itu gak boleh. Nah, terus siapa yang mengajarkan seperti itu? Kalau bukan si jahat, ya siapa lagi? Nah, disitulah. Jadi untuk membalas itu, dan pembalasan itu lebih besar atau lebih jahat. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat firman Tuhan saat ini, hidup oleh Roh. Nah, di sini disebutkan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Bagi mereka yang bersekutu di dalam Kristus, yang hidupnya senantiasa bergaul dengan Kristus, dan itu artinya hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dijamin tidak ada penghukuman. Artinya apa? Dihapuskan dosanya, diampuni semuanya. Artinya dibenarkan di hadapan Allah dan pastilah berkenan dan nanti akan dibawa pulang ke sorga. Ini jaminan. Nah, tetapi di luar Kristus ada penghukuman. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan, ya, memang kalau kita baca, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh itu telah memerdekakan, telah membebaskan dari segala macam hukuman, hukum dosa dan hukum maut. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, disebutkan dalam ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi oleh kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Ya. Supaya menggenapi hukum Taurat. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat dan semua pengikut Kristus juga ikut menggenapi hukum Taurat. Artinya pengikut Kristus yang hidup di dalam Roh. Dan sekali lagi disebutkan yang hidup menurut Roh berarti dia memikirkan hal-hal yang dari Roh. Yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dari dunia, yang dari si jahat. Ayat 6 disebutkan karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi jelas keinginan daging maut, keinginan Roh hidup dan damai sejahtera. Nah, ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita disebutkan di ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Karya penebusan Kristus
menyebabkan semua orang percaya dimerdekakan dari semua hukuman. Sehingga tidak lagi hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat apa semua seperti itu? Tidak. Nah, kita termasuk yang mana? Nah, tidak usah dijawab, silahkan direnungkan sendiri, dijawab langsung kepada Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Masih ada kelanjutannya ini ayat 9. Jika roh Allah diam di dalam kamu. Jika di dalam hidup kita ini ada Roh Kudus, Roh Allah, maka kita tidak hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh. Jadi syaratnya roh ada dalam hidup kita. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika tidak memiliki roh Kristus atau Roh Kudus, maka ia bukan milik roh. Kalau bukan milik roh, berarti milik siapa? Pemilik di dunia ini hanya dua, Tuhan dan setan. Jika seseorang tidak menjadi milik Tuhan, maka dia pasti milik setan. Ya, karena hanya ada dua. Tadi juga gitu, hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Nah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana perbedaan ini, daging dan roh ini. Jadi sebetulnya semua orang percaya, ketika dia dibaptis, ketika dia mengaku percaya, maka dia masuk di dalam persekutuan dengan Kristus. Dan disitulah ia menerima pembebasan, menerima kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Ia sudah dibebaskan, ditebus. Sehingga seharusnya karya penebusan itu disambut dengan sukacita dengan cara hidup oleh roh. Nah, ketika seseorang membiarkan diri dirayu, dibujuk oleh si jahat sehingga dia hidup dalam daging, nah berarti dia bukan milik Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengira-ngira sendiri apa yang akan terjadi jika hidup seseorang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, ingat bahwa di akhir zaman ini si jahat sudah semakin sempurna. Oleh karena itu di akhir zaman ini kita diajak untuk menentukan pilihan kita, atau kalau pilihan kita sudah benar, meneguhkan, menguatkan pilihan kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidup oleh roh atau hidup di dalam Roh Kudus. Sekali lagi bahwa karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, dengan sederhana saya mengajak Bapak Ibu milih maut apa milih hidup dan damai sejahtera. Ya, tentunya tidak ada yang milih maut. Tentu kita semua milih hidup dan damai sejahtera. Nah, kalau kita milih hidup dan damai sejahtera, maka kita harus menyesuaikan pilihan ini dengan cara hidup kita. Tingkah laku hidup kita harus disesuaikan. Jangan hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan memimpin hidup kita sendiri. Biarlah Roh Kudus yang memberikan petunjuk, yang memimpin, menuntun hidup kita. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan.
Ya, jadi sekali lagi kembali ke ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi syaratnya ya kita akan hidup oleh roh. Kita hidup oleh roh jika roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Nah, kalau roh Allah tidak ada di dalam hidup kita, maka pastilah kita akan hidup menurut daging. Ya, jadi sekali lagi kita lihat aja lah. Saudara-saudara kita, sesama kita, dimanapun kita berada. Begitu gampangnya emosi, begitu mudahnya balas dendam, begitu sulitnya mengampuni. Kenapa? Ya karena sudah dipengaruhi oleh roh jahat sehingga dia hidup di dalam daging. Nah, mereka enggak sadar bahwa itu sedang diperbudak oleh si jahat. Nah, firman Tuhan mengajak kita untuk sadar supaya kita hidup dipimpin oleh roh dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan sehingga hidup kita bisa menyelamatkan kita dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama dengan semua umat percaya di segala tempat, kita akan memperbaharui pengakuan iman kita yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Nah, bersama itu Bapak Ibu Saudara kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287 yang B. Jadi Kidung Jemaat 287B kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Segala bersyukur. Bapak
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan nanti doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjadi sesembahan kami semua, Allah yang boleh kami kenal melalui Tuhan Yesus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan senantiasa memelihara hidup kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan berkenan hadir di tempat ini dan berfirman kepada kami. Firman-Mu adalah makanan rohani. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berfirman kepada kami. Hal ini berarti Engkau mencukupi kebutuhan rohani kami. Oleh karena itu biarlah semua yang Tuhan firmankan pada saat ini, kami percaya Tuhan sendiri yang berkenan menyempurnakan. Sehingga firman-Mu akan kami terima dengan sukacita. Firman-Mu boleh kami simpan di dalam hidup kami, bahkan tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing. Supaya firman-Mu akan tumbuh di dalam hidup kami, seiring pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga berkenan membimbing kami, sehingga kami mempunyai keberanian untuk melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami sehari-hari. Kami mempunyai keberanian untuk menolak ajakan dan bujuk rayu dari si jahat, sehingga kami boleh menjalani hidup ini yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu. Perkenankan kami mengakui keberadaan hidup kami masing-masing. Sampai saat ini Tuhan, kami mengaku belum mampu melakukan kehendak Tuhan itu dengan sempurna. Belum mampu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kami. Kami juga belum mampu mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri sendiri. Kami mengaku bahwa kami sering menjalani hidup ini dengan menuruti keinginan daging, sehingga kami jatuh di dalam belenggu dosa dan kegelapan. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan kami datang membawa segala kekurangan, dosa dan kesalahan kami. Kami datang dengan membawa ketidaksempurnaan kami. Semuanya kami serahkan kepadamu dengan penuh penyesalan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkenan memberikan pengampunan kepada kami. Tuhan berkenan membersihkan hidup kami satu persatu serta memperbaharuinya melalui karya Roh Kudus. Sehingga dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, kehidupan kami tetap menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu pada saat ini, apapun yang menjadi pergumulannya. Kami percaya Tuhan tetap menyertai, melindungi dan memberkati mereka, supaya di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan yang ada di Jemaat-Mu GKJW Mulyorejo ini.
mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, baik yang sehat maupun yang sedang sakit, dimanapun keberadaan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memberikan kekuatan iman kepada seluruh umat-Mu ini, supaya mereka boleh menjalani hidup kehidupannya dengan tetap beriman, berharap memohon hanya kepadamu Tuhan Allah Raja. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati umat-Mu ini, melindunginya dari segala hal yang tidak baik. Tuhan berkenan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, setiap pekerjaan yang dilakukannya. Tuhan berkenan memelihara, bahkan segala kebutuhan hidup sehari-hari Tuhan berkenan memberikan berkat yang secukupnya, sehingga berkat Tuhan senantiasa boleh dirasakan oleh umat-Mu, supaya semuanya boleh semakin bersyukur, semakin percayakan kasih kuasa dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak jemaat-Mu yang sedang belajar di dalam situasi pandemi corona ini. Kami percaya Tuhan tetap memberikan semangat belajar, tetap rajin, tetap dibimbing oleh Tuhan. Yang mau mencari tempat belajar di jenjang yang lebih tinggi, kami percaya Tuhan juga akan menyediakannya. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, serta para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke RW, RT. Semua kami serahkan di dalam kuasa tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami, terlebih di dalam menghadapi virus corona ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan petunjuk, Tuhan akan berkarya, bahkan jika Tuhan menghendaki virus ini boleh segera pergi dari negara kami, pastilah itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun keberadaannya, apapun golongannya. Kami percaya Roh Kudus tetap berkarya, memberkati gereja-gereja Tuhan, sehingga melalui gereja-gereja Tuhan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan jemaat-Mu GKJW Mulyorejo beserta seluruh rencana kegiatan yang sudah dipersiapkan. Kami percaya Tuhan tetap berkarya, memimpin, memberikan petunjuk, sehingga jemaat-Mu ini boleh tetap menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang melayani, jemaat yang bersaksi, jemaat yang menjadi berkat bagi sesama. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di Jemaat Mulyorejo ini, baik sebagai penatua diaken, sebagai pengurus komisi-komisi pembinaan, sebagai pengurus kelompok, dan yang lainnya, semuanya kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan tetap menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Engkau tahu Tuhan, apa yang kami persembahkan saat ini, semuanya kami persembahkan dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan pada gilirannya persembahan ini akan berguna untuk sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadat saat ini, kami juga akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami, sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru, doa, dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajarkan kami berdoa.
surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita undur dari tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing. Jalani hidup Bapak Ibu Saudara dengan lebih sungguh lagi bersama-sama dengan Tuhan Allah Raja. Hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Niscaya hidup Bapak Ibu Saudara akan selamat, akan damai sejahtera. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin.